Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Dalam mendulang cinta Tuhan, langkah kelima adalah menjauh dan kembali ke cinta Tuhan. Lebih daripada rasa bersalah, dosa adalah soal relasi dengan cinta Tuhan. Carlo Maria Martini SJ menjelaskan dosa dengan bantuan kisah dosa Daud. Kitab 2 Samuel bab 11 ayat 1 sampai 12 dan bab 25. Dalam kisah ini Tuhan bukan hakim Daud dengan Batseba atau Uria atau rakyatnya. Dalam dosa, Tuhan Allah adalah juga pihak yang dilukai. David, Sinner and Believer, tahun 1990. Dosa itu melukai relasi cinta Tuhan dan merusak luapan cintanya, sehingga cara merasa, menalar, dan membuat keputusan pun menjauhkan diri dari cinta Tuhan dan merusak kesadaran nurani. Daud bahkan ketika membunuh Uria belum sadar akan dosanya. Demikianlah logika dosa. Semakin menjauhkan seseorang dari Tuhan dan mendorongnya untuk berdosa lagi dan lagi. Santo Ignatius menyebutnya, pada orang yang jatuh beruntun dari dosa besar ke dosa besar, musuh biasanya akan menyodorkan kesenangan semu, membuat mereka membayang-bayangkan kenikmatan dan kesenangan duniawi, supaya karenanya mereka dapat tetap langsung bertambah dalam cacat serta dosa-dosa mereka. Latihan Rohani 314. Pada Daud pun awalnya adalah hal sepele, menikmati suasana sore, padahal saat itu seharusnya raja-raja maju perang. Kitab 2 Samuel bab 11 ayat 1. Ia memilih menjauh dari tanggung jawab sebagai pilihan Tuhan. Santo Ignatius mengingatkan, meskipun menjauh dari Tuhan dalam dosa-dosa, latihan rohani selalu dimulai dengan kesadaran bahwa Tuhan memandang kita. Latihan rohani 75. Dalam perspektif mendulang cinta Tuhan, apa artinya sesal, tobat, dan pembaruan hidup? Membiarkan dicintai dan diubah oleh kekuatan belas kasih Allah. Mengerti dan merasakan Tuhan yang meluapkan cintanya, yang aku kianati dan jauhi. Cinta yang telah dirusak dan dilukai itu tetap dan terus meluapkan cintanya, juga sampai terluka sebagaimana nyata pada Yesus Kristus yang tersalib. Bandingkan latihan rohani 53. Merenungkan dan meresapkan. Pertama, merenungkan surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 2 ayat 13. Yang dimaksud tetap setia adalah Yesus sendiri. Ini mengingatkan kita masih ada jalan kembali ke cinta Tuhan. Tinggal dalam lingkaran cinta Tuhan adalah anugerah. Kebenaran ini membesarkan hati kita saat di jalan sulit ikut Tuhan dan juga saat di jalan putus asa karena dosa. 2. Mengingat, memahami, serta merasakan rasa malu, putus asa, kecil hati, dan sesal karena pengalaman berdosa dan memilih jauh dari cinta Tuhan. Ketiga, mengingat, memahami, dan merasakan pengalaman berada di suasana gelap dan negatif yang menuntunku kembali pada cinta Tuhan dan berniat merawat anugerah hidup dalam lingkaran cintanya. Keempat, mengingat dan mencatat pengalaman positif dan optimis karena yakin kebaikan dan cinta Tuhan mengatasi pengalaman berkecil hati dan menjauh dari cinta Tuhan.
Kelima, mendaraskan adaptasi dan inspirasi Mazmur 103, 1-3, 8-12. Jiwaku memuji Tuhanku dengan segenap hatiku. Ku ingat dan ku resapkan segala kebaikannya, juga yang telah kurusak. Dalam belas kasih-Nya Tuhan menebusku, melimpahiku dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan pengasih, sabar sekali dan berlimpah kesetiaannya. Tuhan tidak mendendam dan menuntut yang membuat diriku terbelenggu dalam rasa takut. Tuhan tidak membalas setimpal dengan dosa dan kesalahanku, sehingga aku boleh menatap masa depan baru. Kasih-Nya tinggi di atas bumi, demikianlah jauh membuat dosa-dosaku, supaya aku kembali hidup di dalam cintanya. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve